Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Cynthia Febriska. Saya mahasiswi dari STIVI Bakti Pertiwi Palembang. Saya akan menjelaskan tentang tugas farmakologi 3 saya. Di video kali ini akan ada 3 bahasan pokok. Yang pertama, saya akan bahas tentang anestetika. Yang kedua, antidepresi. Yang ketiga, obat sistem saraf otonom. Yang pertama, kita akan membahas tentang anestetika terlebih dahulu. Sebelum tahu apa itu anestetika terbagi menjadi 2. Ada anestesi umum dan anestesi lokal. Pertama adalah anestesi umum, adalah senyawa obat yang menciptakan kondisi anestesi yang bekerja dengan cara menekan sistem saraf pusat sampai derajat tertentu. Anestesi lokal adalah hilangnya rasa sakit tanpa disertai hilangnya kesadaran. Anestetik lokal merupakan obat yang menghambat hantaran saraf bila dikenakan secara lokal pada jaringan saraf dengan kadar yang cukup. Penggolongan dan contoh senyawa obat. Anestesi umum terbagi menjadi 2 bagian, yaitu anestesi parenteral dan anestesi inhalasi gas. Anestesi lokal terbagi menjadi anestesi topikal dan anestesi infiltrasi. Sekarang kita ke anestesi umum. Contohnya anestesi parenteral biasanya digunakan sendiri untuk prosedur pembedahan singkat dan kebanyakan obat anestetik intravena dipergunakan untuk industri, contohnya thiopental, propofol, etomidate, ketamin. Anestesi inhalasi gas hanya digunakan untuk induksi dan operasi ringan. Contohnya enfluran, isofluran, sofluran, dan halotan. Sekarang kita ke mekanisme kerja anestetika umum. Yang pertama adalah meningkatkan sensitivitas reseptor GABA sehingga transmisi saraf, penginhibisi dan pendepresi meningkat. Contoh, enfluran, isofluran, barbiturat, propofol. Yang kedua, meningkatkan kemampuan glisin untuk perikatan dengan reseptornya. Contoh, propofol dan barbiturat. Yang ketiga adalah menghambat reseptor MMDA. Yang contohnya adalah ketamin, siklopropan, NO, dan xenon. Mekanisme kerja anestesi lokal yaitu menghambat konduksi sinyal melalui penghambatan masuknya ion Na+ pada salurannya sehingga mencegah terjadinya potensi aksi. Yang kedua adalah penghambatan konduksi mengakibatkan lumpuhnya saraf motorik dan sensorik pada area yang tertentu. Efek samping yang pertama anestesi umum yaitu menurunkan atau menghilangkan gerakan ventilasi dan refleks pada saluran pernapasan. Yang kedua, hipotermia, sangat berbahaya. Yang ketiga, mual dan muntah pasca operasi. Yang keempat adalah hipertensi, takikardia pasca operasi nyeri. Selanjutnya adalah anestesi lokal, yaitu reaksi alergi terhadap obat anestetik, rasa mual, muntah, sakit kepala, nyeri punggung, kerusakan gigi, penurunan suhu tubuh hingga hipotermia. Dan yang terakhir adalah kegagalan fungsi sistem anestesi parenteral, yaitu adalah thiopental, interaksi obat thiopental dengan amiodaron. Jika digunakan bersamaan akan muncul efek samping seperti pusing, kantuk, dan gangguan keseimbangan. Thiopental ditambah ketamin jika digunakan bersamaan dapat meningkatkan efek depresi napas. Efek sampingnya menekan fungsi kardiovaskular, menekan fungsi pernapasan. Sediaan yang beredar adalah thiopental sodium dan thiopental sodium BP500. Yang kedua, propofol. Interaksi obat propofol ditambah obat depresi jika digunakan bersamaan dapat meningkatkan efek sedasi, amertem, dan kardiorespirasi. Efek sampingnya penekanan kardiovaskular dan pernapasan, sindroma infusa. Contoh sediaan propofol injeksi emulsion, dan trifan injeksi. Propofol 10 mg. Etomidate, interaksi obat bermakna. Etomidate plus amiodaron jika digunakan bersamaan dapat meningkatkan resiko efek samping seperti penurunan denyut jantung atau blok jantung dapat meningkat. Efek sampingnya menekan fungsi pernapasan namun lebih rendah dari thiopental. Sediaannya Lipuro injeksi 2 mg per mili. Selanjutnya adalah ketamin. Interaksi obat ketamin ditambah teofilin digunakan bersamaan dapat meningkatkan resiko konvulsi. Ketamin ditambah hormon tiroid dapat meningkatkan resiko hipertensi. Efek sampingnya menghasilkan efek simpatomimetik yang bermanfaat untuk pasien hipertensi. Efek depresan, pernapasan paling rendah. Sediaan yang beredar adalah ketamin, Hamel 50 mg per mili. Anestesi inhalasi gas, enfluran
Interaksi obat bermakna antinular ditambah obat golongan NSAID, TCI, antihipertensi, antipsikotik jika digunakan bersamaan dapat meningkatkan efek hipotensi. Antinular ditambah isoniazid, labetalol, sodium oksibat, dan obat CNS dapat meningkatkan efek samping enfluran. Efek sampingnya yaitu gangguan aktivitas motorik, setra kejang, hipokapnia pada level anestesi ringan, hipotensi, depresi, pernapasan, asma, hipotermia, dan sediaan yang beredar adalah eteran inhalasi 250 mg dan kompon 347. Isofluran ditambah fentanyl jika digunakan bersamaan dapat memberikan efek sinergis yang menyebabkan depresi napas. Isofluran ditambah dobutamine jika digunakan bersamaan dapat meningkatkan toksisitas yang memicu denyut jantung cepat. Efek samping menurunkan tekanan arteri, menurunkan metabolisme otak. Contoh eran isofluran. Selanjutnya adalah sevofluran. Interaksi obat sevofluran ditambah isoniazid dapat meningkatkan metabolisme sevofluran. Sevofluran opioid ditambah ramipentanil meningkatkan MAC dari sevofluran. Efek sampingnya adalah kesulitan bernapas, ruam, dan gatal-gatal. Sediaannya adalah sevoflurane sojor, sevofluran 100 ml. Terus kemudian adalah halotan. Interaksi obat, terdapat obat-obat yang diketahui dapat berinteraksi dengan haloten sehingga dapat meningkatkan risiko efek samping. Mempengaruhi efek obat juga meningkatkan risiko aritmia seperti rifampicin, theophylline, epinephrine, dan ketamin. Efek sampingnya menekan pernapasan dan kegiatan jantung. Hipotensi jika penggunaan berulang maka dapat menimbulkan kerusakan hati. Contohnya haloten cair inhalasi 250 ml. Selanjutnya adalah anestesi topikal. Contohnya lidocain. Lidocain ditambah simetidin dan propanolol dapat meningkatkan kadar lidocain dalam serum dan menimbulkan efek hipotensi. Lidocain ditambah golongan beta blocker dapat meningkatkan resiko depresi jantung. Efek sampingnya detak jantung lambat dan tidak teratur, hipotensi, koma, mual, muntah, kejang. Contoh obatnya estesia 2,5 mg. Yang kedua adalah benzokain. Interaksi obat benzokain ditambah obat golongan antikolinesterase dapat mengganggu pembuangan zat benzokain dari dalam tubuh. Efek sampingnya dermatitis kontak, biduran bengkak, kemerahan ruam. Contohnya event topikal anestetik gel benzokain 20% dan benzogel benzokain 20%. Yang terakhir adalah anestesi infiltrasi. Contohnya bupivacain, listambatidin, tambah ranitidin, bisoprolol, dan amlodipin. Jika digunakan bersamaan dapat meningkatkan efek samping bupivacain. Bupivacain plus amiodaron jika digunakan bersamaan dapat menimbulkan gangguan jantung. Efek sampingnya nyeri punggung, mual, muntah, sakit kepala, menggigil. Contoh sediaannya bufanes, bupivacain, spinal. Selanjutnya adalah lidocain. Interaksi obat lidocain ditambah simetidin dan propanolol jika digunakan bersamaan dapat meningkatkan kadar lidocain dan dalam serum. Lidocain ditambah obat beta blocker jika digunakan bersamaan dapat meningkatkan risiko depresi jantung. Efek sampingnya detak jantung lambat, tidak teratur, hipotensi, kejang, mual, muntah. Contoh sedianya adalah lidocain kompositum injeksi ampul, lidocain 2% injeksi. Video materi yang kedua adalah materi tentang antidepresi. Pengertian depresi. Depresi adalah gangguan mood, kondisi emosional berkepanjangan yang mewarnai seluruh proses mental, berpikir, berperasaan, dan berperilaku seseorang. Muncul perasaan tidak berdaya dan kehilangan harapan disertai dengan perasaan sedih. Penggolongan dan contoh obat antidepresan. Yang pertama, inhibitor pengambilan kembali norepinefrin dan serotonin. Yang kedua, inhibitor pengambilan kembali. Yang ketiga, inhibitor pengambilan kembali serotonin sakit. Yang keempat, antidepresan atipikal. Yang kelima, inhibitor monoamin oksidase. Inhibitor pengambilan kembali norepinefrin dan serotonin. Mekanisme kerjanya menghambat penguraian norepinefrin sekaligus serotonin. Contoh amitriptilin, imipramin, protriptilin, TCA, venlafaxine, fluoxetine generasi kedua. Efek samping, kejang, sedasi, hipotensi, efek antikolinergik, gangguan jantung, dan fungsi seksual, serta peningkatan bobot badan.
Inhibitor pengambilan kembali serotonin selektif. Mekanisme kerja menghambat penguraian serotonin secara selektif. Contoh senyawa obatnya citalopram, escitalopram, fluoxetine, fluvoxamine, sertralin, vilazodone, paroxetine. Efek sampingnya gangguan fungsi seksual, gangguan fungsi vital. Inhibitor monoamin oksidase. Mekanisme kerja bekerja menyerupai analog serotonin. Contoh senyawa obatnya bupropion, mirtazapin, nifazodon. Efek samping gangguan fungsi seksual, gangguan saluran cerna, hipotensi, prostatik, peningkatan berat badan. 4. Antidepresan atipikal. Mekanisme kerja meningkatkan kadar serotonin dan epinefrin dan dopamin dengan cara yang unik. Contoh bupropion, mirtazapin, trazodon, nifazodon, vortioxetine. Efek sampingnya gangguan fungsi seksual, gangguan saluran cerna, hipotensi ortostatik, dan peningkatan berat badan. Interaksi obat yang bermakna. Inhibitor pengambilan kembali serotonin, norepinefrin, dan serotonin. Amitriptilin contohnya amitriptilin dan efedrin dapat menurunkan amitriptilin. Amitriptilin per simetidin dapat meningkatkan serum plasma amitriptilin. Amitriptilin per fluconazole dapat memperjelas peningkatan serum plasma amitriptilin. Sediaan yang beredar adalah amitriptilin tablet dan triptilin tablet 25 mg. Imipramin ditambah kanabis dapat menyebabkan takikardi pada pasien. Imipramin ditambah barbiturat dapat serum plasma imipramin. Imipramin ditambah simetidin dapat diperoleh serum plasma imipramin. Contoh sediaannya adalah tofranil dan imipramin 25 mg. Selanjutnya adalah inhibitor pengambilan kembali serotonin. Contohnya adalah citalopram. Citalopram ditambah lipopsin dapat mengurangi efek terapi citalopram. Citalopram ditambah simetidin. Simetidin dapat meningkatkan serum plasma citalopram. Contoh sediaan adalah tablet citalopram 10 mg, 20 mg, dan 40 mg. Selanjutnya adalah fluoxetine. Interaksi obat dapat menyebabkan sindrom serotonin dengan obat serotonergik. Dapat meningkatkan resiko pendarahan dengan aspirin. Dapat meningkatkan kadar fluoxetine dalam plasma. Contoh sediaan yang beredar adalah fluoxetine kapsul 10 mg dan 20 mg. Fluvoxamine ditambah aspirin dapat digunakan untuk pendarahan. Fluvoxamine plus diuretik dapat digunakan karena hiponatremia. Fluvoxamine ditambah fentanyl dapat meningkatkan resik serotonin sindrom. Sediaan yang beredar adalah tablet fluvoxamine maleat 50 mg 100 mg dan Luvox fluvoxamine maleat 50 mg dan 100 mg. Inhibitor monoamin oksidase yaitu adalah penelzin. Penelzin ditambah eritromisin. Penggunaan bersamaan dapat menyebabkan hipotensi parah. Penelzin ditambah efedrin dapat menyebabkan hipertensi krisis. Sediaan yang beredar adalah tablet penelzin 15 mg, tablet penelzin sulfat 15 mg. Selanjutnya adalah selegilin. Selegilin plus pulasetin dapat menyebabkan sindrom serotonin. Selegilin plus petidin dapat menyebabkan depresi pernapasan dan hipotensi. Selegilin dan alkohol dapat menyebabkan efek sedatif selegilin. Sediaan yang beredar tablet selegilin HCl 5 mg, tablet Jumex elipedril selegilin HCl 5 mg, dan M-Sampet 6 mg per 24 hari. Golongan yang terakhir adalah antidepresan atipikal. Contohnya adalah bupropion. Bupropion ditambah zolpidem menyebabkan halusinasi pada pasien. Bupropion ditambah pseudoephedrine menyebabkan iskemia miokard akut. Bupropion bertambah carbamazepine dapat mengurangi serum plasma. Contoh sediaannya adalah bupropion SRL50 atau tablet bupropion extended release 150 mg. Selanjutnya adalah mirtazapin. Mirtazapin ditambah simetidin. Simetidin meningkatkan bioavailabilitas mirtazapin. Mirtazapin ditambah carbamazepin. Carbamazepin dapat mengurangi serum plasma mirtazapin. Mirtazapin ditambah benzodiazepin. Efek sedatif mirtazapin dapat meningkatkan karena benzodiazepin. Sediaan yang beredar adalah tablet Renexon, mirtazapin 15 mg dan 30 mg.
Nefazozon plus cisaprid. Nefazodon menghambat metabolisme cisaprid. Nefazodon plus MAD dapat meningkatkan resiko reaksi yang parah dan fatal. Nefazodon plus triazolam. Nefazodon meningkatkan serum plasma triazolam. Sediaan yang beredar adalah tablet Nefazodon HCl 50 mg, 100 mg, dan 200 mg. Video ketiga adalah obat-obat sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom adalah sistem saraf yang bergantung pada sistem saraf pusat, dan di antara keduanya dihubungkan urat-urat saraf aferen dan eferen. Sistem saraf otonom terbagi menjadi dua, yaitu sistem saraf simpatis dan sistem saraf parasimpatis. Sistem saraf simpatis terbagi yaitu simpatomimetik dan simpatolitik. Sistem parasimpatis yaitu parasimpatomimetik dan parasimpatolitik. Mekanisme kerja simpatomimetik menghambat kerja enzim monoamin oksidase A atau B dengan cara berkompetisi dengan neurotransmitter monoamin norepinefrin dopamin. Simpatolitik bekerja menurunkan aktivitas saraf simpatis. Parasimpatomimetik bekerja menyerupai neurotransmitter asetilkolin sehingga meningkatkan aktivitas sel atau jaringan atau organ yang bekerja di bawah koordinasi saraf parasimpatis. Parasimpatolitik bekerja menghambat atau mengantagonis neurotransmitter asetilkolin sehingga menurunkan aktivitas sel atau jaringan atau organ yang bekerja di bawah koordinasi saraf parasimpatis. Obat-obat yang bekerja pada sistem saraf simpatik. 1. Agonis adrenergik simpatomimetik terbagi menjadi agonis adrenergik langsung, agonis adrenergik tidak langsung, inhibitor MAO, dan penghambat COMT. Yang kedua, antagonis adrenergik atau simpatolitik terbagi menjadi alpha blocker dan beta blocker. Agonis adrenergik atau simpatomimetik. Agonis adrenergik langsung terbagi yaitu norepinefrin memiliki afinitas terhadap reseptor alpha 1 beta 1. Epinefrin memiliki afinitas terhadap reseptor alpha 1 beta 1 beta 2. Isoprotenolol memiliki afinitas terhadap reseptor beta 1 dan beta 2. Norepinefrin, interaksi obat norepinefrin ditambah obat depresi jenis inhibitor enzim monoamin oksidase menyebabkan tekanan darah tiba-tiba dan terlalu tinggi. Norepinefrin ditambah halogen beresiko menimbulkan masalah irama jantung. Efek sampingnya bengkak, sakit kepala, gelisah, gangguan irama jantung, kematian jaringan sesak napas. Contoh sediaannya adalah Arespin, Vascon. Epinefrin, interaksi obat epinefrin ditambah cisaprid, indapamid, quinidin dapat terjadi gangguan jantung. Epinefrin ditambah linezolid dapat meningkatkan tekanan darah. Efek samping berkeringat, mual, muntah, gelisah, pucat, gangguan irama jantung, gangguan pernapasan, lemas, dan pucat. Contoh sediaan adalah Vinef. Isoprotenolol, interaksi obat isoprotenolol ditambah antidepresan inhibitor monoamin oksidase. Efek isoprotenolol dapat meningkat. Isoprotenolol ditambah digoxin, guanetidin, metidopa, risiko irama jantung meningkat. Efek sampingnya, sakit kepala, meningkatkan aliran darah ke wajah atau pusing wajah, gemetar biasanya dari tangan, tremor, berkeringat, jantung yang berdetak lebih kencang dari biasanya. Contoh sediaannya adalah sotalol. Sekarang ke bagian agonis adrenergik yang tidak langsung. Contohnya adalah efedrin. Interaksi obatnya efedrin ditambah paroxetin dapat menyebabkan sindrom serotonin. Efedrin ditambah antagonis alfa beta menyebabkan antagonis. Efek sampingnya adalah hipertensi, takikardia, aritmia, nyeri dada, infrak miokard, bronkodilitas, edema paru-paru. Contoh sediaan yang beredar adalah Asmadex. Contoh berikutnya adalah amfetamin. Amfetamin ditambah obat golongan penghambat beta meningkatkan resiko tekanan darah. Amfetamin ditambah amitriptilin meningkatkan resiko cedera jantung dan pembuluh darah. Efek sampingnya mulut kering, mual, dan muntah, diare, sembelit, kram, kehilangan nafsu makan, penurunan berat badan, mimisan, sakit kepala, gugup, gelisah, perubahan pada kemampuan seksual, nyeri haid, terasa sakit atau terbakar ketika buang air kecil. Contoh sediaannya adalah amfetamin. Golongan yang selanjutnya adalah inhibitor MAO monoamin oksidase, yaitu contohnya tranilsipromin, pargilin, dan inhibitor COMT entacapone. Antagonis adrenergik atau simpatolitik.
terbagi menjadi 3, alpha blocker, beta blocker, penghambat neuron adrenergis. Alpha blocker mekanisme kerjanya menghalangi untuk berinteraksi dengan obat adrenergik atau rangsangan adrenergik. Efek sampingnya hipotensi postural. Beta blocker mekanisme kerjanya menghambat secara kompetitif obat adrenergik NE dan EPA eksogen atau endogen pada adrenoreseptor beta. Efek sampingnya gagal jantung, bradyarrhythmia, bronkospasme, gangguan sirkulasi perifer, gejala putus obat, infark aremia, hipoglikemia. Penghambat neuron adrenergis tidak menghambat reseptor adrenergis, tapi menghambat pelepasan katekolamin pada postganglioner dari saraf adrenergis. Contoh dari alpha blocker yaitu adalah yohimbin. Interaksi obat yohimbin ditambah klonidin menurunkan efek klonidin. Yohimbin ditambah guanabens menurunkan efektivitas guanabens. Efek sampingnya adalah eksitasi, tremor, masalah tidur, kecemasan, darah tinggi. Sediaan yang beredar adalah yohimbin. Beta blocker, contoh obatnya propanolol. Propanolol ditambah amiodaron yang menyebabkan perubahan irama dan detak jantung. Propanolol ditambah reserpin menyebabkan depresi. Efek sampingnya mual, muntah, konstipasi, kram perut, insomnia, impotensi. Sediaan yang beredar propanolol 10 mg, 40 mg, dan 80 mg. Acebutolol, interaksi obat. Acebutolol ditambah indometasin dapat mengurangi efek hipotensi obat-obat golongan beta blocker. Acebutolol ditambah NSAID, efek antihipertensi obat beta adrenoreseptor blocking agen menurun. Efek sampingnya sesak napas, batuk, faringitis, gangguan penglihatan, sakit mata. Sediaan yang beredar adalah acebutolol. Obat-obat yang bekerja pada sistem saraf parasimpatis. 1. Agonis kolinergik atau parasimpatomimetik, terbagi agonis kolinergik langsung dan kolinesterase inhibitor. Yang kedua, antagonis kolinergik atau parasimpatolitik, terbagi antagonis muskarinik, ganglionik blocker, dan neuromuskular blocker. Parasimpatomimetik agonis kolinergik langsung dibagi menjadi 3, yaitu golongan ester. Contoh, karbakol, metakolin, dan betanikol, selektif untuk reseptor muskarinik. Yang kedua, golongan alkaloid, contoh arekolin, muskarin, dan pilokarpin. Dan yang terakhir adalah golongan dari nikotin. Kolinesterase inhibitor, obat atau senyawa yang menghambat kerja enzim asetilkolinesterase yang mengintegrasi asetilkolin, dibagi menjadi 2 golongan. Namun, cara kerja keduanya yaitu sebagai substrat palsu sehingga asetilkolin menggandeng obat tersebut, bukan asetilkolinesterase. Yang pertama yaitu adalah inhibitor reversible. Contoh obatnya endroponium. Digunakan untuk diagnosis apakah pasien menderita mistanesia gravis, penyakit autoimun di mana ototnya lemah. Yang kedua adalah inhibitor irreversible, bukan obat, memprofilasi enzim sehingga enzim terinaktivasi, namun mereka tidak menyukai selektif dari golongan di atas sehingga bisa menghambat kerja berbagai enzim pada serinya. Yang kedua, jika asetilkolin menghambat kuat, maka kadar asetilkolin akan meningkat karena tidak ada yang menginfeksinya. Parasimpatolitik antagonis muskarinik, obat bersifat kompetitif terhadap asetilkolin pada reseptor asetilkolin muskarinik. Contoh, atropin, skopolamin, mencegah motion sickness. Pusat mual diatur oleh ACH muskarinik, di mana termasuk mual ringan dan dapat digunakan antihistamin sebagai dimenhidrinat. Ipatropium bronkadilator, mencegah kontraksi otot bronkus dengan menginhibisi sistem saraf parasimpatis, dikombinasi dengan salbutamol untuk memacu sistem saraf simpatis. Skopolamin, interaksi obat. Skopolamin dapat menimbulkan efek interaksi obat bila digunakan bersama dengan obatan antidepresan, antihistamin, antipsikotik. Efek sampingnya sulit buang air kecil, konstipasi, kepanasan, dan mudah berkeringat, mulut kering, kulit kering, mual, muntah, perubahan suasana hati. Sediaan yang beredar adalah skopolamin 10 mg. Ganglionik blocker, mengeblok aksi asetilkolin pada reseptor nikotinik pada semua ganglion otonom. Neuromuskular blocker, mengeblok interaksi asetilkolin pada reseptor asetilkolin nikotinik di sel otot spesifik sehingga menghasilkan relaksasi otot. Contohnya tobokurarid.
racun yang biasanya ada di ujung anak panah orang India Kurare, sehingga musuh yang terkena akan lumpuh dan terlena, mengobati malignant hipertermia. Terima kasih yang udah nonton video ini. See you next time. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya, agar akun ini bisa berkreasi.